Nah, lagi Yanti senang. Yang ini yang Teguh Budianto. Bukan yang khusus Sultan. Dari yang lain. Dia suka dari yang lain. Bukan ikut. Kalau main kagak. Freedom to love. Kebebasan untuk mengasihi. Nama Tuhan, Shalom. Jemaat Impact Community Indonesia, Shalom. Boleh semua kita menyembah Tuhan, kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Bersama-sama hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, sebab Dia telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Sebab itu marilah hari ini kita mau kasih terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Bahkan sampai hari ini Engkau masih mengasihi setiap kami tanpa memandang kami ini siapa. Tapi kami yakin dan percaya kami ini adalah anak-anaknya Tuhan. Sebab itu Bapa, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah kami saat ini. Kami yang rindu akan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Engkau yang menyentuh setiap hati kami. Bahkan Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami yakin dan percaya di dalam penyembahan akan ada kekuatan baru. Bahkan ada kemenangan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah apa yang kami persembahkan hari ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Dan saya menyembah Tuhan, kemonici. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekarang kita kasih tepuk tangan terbaik di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri.
matamu kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari lebih lagi seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan saja angkat suara berkatakan, Bapa, nyatakan di hadapan Tuhan. Nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Memanggilmu Bapa, Bapa, oh ajarku selalu hormati, oh ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur. Sama-sama angkat tanganmu, katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, Kau yang mengasihiku, Kau yang tak pernah tinggalkanku, yang selalu bersamaku. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, ku sembahkan. Oh Bapa, kami panggil Engkau Bapa, Engkau yang mengasihiku, Engkau yang mencintaiku. Apa adanya, kami bersyukur.
tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, sama-sama katakan Engkau Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku untuk melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan karena kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih. Oh, lebih lagi angkat suara. Come on in, people. Sama-sama. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Katakan Engkau Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang
pendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Oh, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan
hati kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Lewat kehidupan kami rindu kuasa Tuhan dinyatakan. Lewat kehidupan kami rindu pekerjaan-Mu dinyatakan dan kasih-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, juga yang menonton secara online. Buka pintu hati kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkannya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Luar biasa, selamat hari Rabu Bapak Ibu Saudara sekalian, juga yang menonton secara online. Welcome to 60 Minute Merdeka. Kita masih di bulan Agustus, masih dalam bulan suasana kemerdekaan. Dan sesuai dengan tema khotbah pada hari ini adalah merdeka dari dosa dan menang bersama dengan Kristus. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka itu berarti kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Merdeka berarti kita tidak lagi terbelenggu oleh apapun juga, termasuk oleh dosa. Galatia 5 ayat 13 mengatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan telah menebus kita dari hukuman kekal dosa. Namun pertanyaannya adalah, mengapa masih banyak orang percaya yang lebih memilih hidup dalam dosa daripada mengikut Tuhan sepenuh hati? Saya akan membedakan mengenai hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu berarti kita keselip sekali-sekali. Tapi hidup dalam dosa, kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Namun tidak ada kerinduan yang sungguh-sungguh, tidak ada kemauan yang keras untuk bisa lepas dari dosa tersebut. Itu adalah hidup dalam dosa. Dan saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidup dalam dosa. Dosa itu orang bilang kelihatannya enak, kelihatannya menarik, kelihatannya manis, kelihatannya nyaman. Namun perumpamaan yang tepat mengenai dosa adalah dosa itu seperti daging busuk yang diselimuti oleh permen. Ketika kita makan pertama-tama rasanya enak, tapi ketika permennya habis, disitulah muncul warna dan rasa asli dari dosa tersebut. Dosa dalam bahasa asli adalah hamartia, yang berarti meleset dari sasaran. Dosa itu berarti meleset dari tujuan Allah, menyimpang dari kehendaknya dan hidup tidak sesuai dengan kemuliaan yang seharusnya kita tunjukkan sebagai ciptaannya. Kita harus ingat bahwa tujuan Allah dalam kehidupan kita selalu adalah tujuan yang baik, yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan dalam Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Iblis senantiasa menggoda orang percaya, membujuk orang percaya untuk jatuh dalam dosa dan bahkan untuk hidup dalam dosa. Namun kalau kita harus ingat dan kita harus waspada kepada tipu muslihat iblis. Yohanes 10:10 dengan sangat jelas mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Secakap-cakapnya dosa, semanis-manisnya dosa, seindah-indahnya, semenarik-menariknya dosa, kita harus ingat bahwa tujuan dari iblis hanya satu, mencuri, membunuh, dan akhirnya dia akan membinasakan orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa tersebut. Dosa ujungnya itu adalah kebinasaan, sedangkan rencana Tuhan ujungnya itu adalah pasti hidup dalam kelimpahan. Siapa di antara kita yang mau hidup dalam kelimpahan, Bapak Ibu? Saya percaya kita semua mau hidup di dalam kelimpahan. Sadarkah kita bahwa ujung daripada dosa itu adalah kebinasaan? Dosa selalu mempunyai konsekuensi. Saya ambil beberapa contoh, Bapak Ibu. Ini orang yang hidup dalam dosa ya. Berbohong misalnya. Mungkin ada di antara teman-teman kita atau mungkin ada di antara kita yang belum menyadari bahwa kebiasaan berbohong itu adalah sebuah kebiasaan yang punya konsekuensi. Nggak apa-apa bohong dikit-dikit.
gak apa-apa. Saya pernah menyaksikan di atas mimbar ini dulu, pekerjaan saya juga seperti itu. Saya berbohong hari demi hari sehingga akhirnya satu hari Tuhan menyadarkan saya, pekerjaan kamu tidak benar, kamu harus berbohong terus setiap hari. Dan akhirnya saya tinggalkan pekerjaan itu dan saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan bisa memelihara lewat cara-caranya yang ajaib, tidak harus lewat pekerjaan yang tersebut. Berbohong, lama-kelamaan orang itu akan mengalami kehilangan integritas dan kepercayaan. Kita aja tidak mau mempercayakan uang kita kepada orang yang suka berbohong. Berkat itu semua datang daripada Tuhan. Dan Tuhan selalu melihat dan menilai apa yang kita kerjakan. Dan ketika kita tidak setia pada perkara kecil, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kita perkara yang besar? Kalau kita dalam hal kecil seringkali berbohong, bagaimana Tuhan nanti bisa mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada orang yang suka berbohong? Amsal 28:20 mengatakan bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kemalasan. Berikutnya ada kemalasan. Orang yang malas seringkali tidak mencapai apa-apa dalam hidupnya. Amsal 13:4 mengatakan bahwa hati si pemalas penuh keinginan, tapi sesungguhnya tidak ada satupun yang diperolehnya, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Konsekuensi dari orang yang malas, yang suka menunda pekerjaan, tidak ada hal yang baik yang dapat dihasilkan dalam kehidupan dia. Tentunya kita menghasilkan sebuah karya dalam kehidupan kita. Kita mau hidup kita ini bermakna. Kita mau hidup kita itu menghasilkan sesuatu yang dapat dikenang oleh orang lain, yang dapat berguna bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kerjaannya setiap hari hanya scrolling, rebahan, memang enak Bapak Ibu, tapi tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang besar yang dapat dihasilkan dari bermalas-malasan. Berikutnya adalah kesombongan. Sombongan seringkali menutup pintu terhadap koreksi potensi diri tidak tergali sempurna dan tidak disukai baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Kesombongan itu berarti orang tersebut menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain dalam segala hal. Lebih baik dalam hal pekerjaan misalnya, lebih baik dalam hal karakter, lebih baik dalam hal kesehatan, lebih baik dalam banyak hal. Seringkali orang sombong itu tidak sadar, dan seringkali orang sombong itu tersinggung oleh orang sombong. Kalau orang yang rendah hati tidak akan ambil pusing dengan orang yang sombong, tapi seringkali orang yang sombong itu malah iritasi hatinya ketika melihat orang yang sombong. Bukan apa-apa ya, saya punya rumah 5, saya punya mobil 5, misalnya seperti itu. Nah kalau kita nggak ada rasa apa-apa, kita tidak akan merasa apa-apa gitu. Tapi kalau orang yang sombong, emang lu doang yang punya rumah 5, gue juga punya rumah 5, gue juga punya mobil 10, cuma gue nggak ngomong aja gitu. Nah, lebih seperti itu Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 18 mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada rekan-rekan kita. Milikilah kerendahan hati untuk bertanya, kira-kira aku sombong gak? Berani gak Bapak Ibu nanya hal seperti itu? Tanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tanya kepada pasangan, karena pasangan itu seringkali yang paling jujur kepada kita. Tanya kepada teman sahabat kita. Siapa tahu ada kesombongan-kesombongan sedikit yang terselip di dalam sikap kita, di dalam karakter kita. Segeralah berbalik daripada itu Bapak Ibu. Karena dosa bukan hanya membawa kita jauh daripada Tuhan, tapi juga membentuk pola pikir yang salah. Ketika seseorang itu terbiasa dengan kebohongan, dia akan ditutup dengan kebohongan berikutnya. Dan ketika kebohongan itu terbongkar, kepercayaannya hilang, dan akhirnya orang tersebut jatuh. Pertobatan adalah mengenai metanoia. Metanoia itu adalah berarti perubahan pola pikir. Ketika seseorang itu menjadikan hidup dalam dosa sebagai sebuah kebiasaan dia, akhirnya lama-lama kebiasaan itu menjadi pola yang terus dijalankan, sampai akhirnya itu menjadi pola pikir. Dan ketika pola pikir seseorang sudah rusak, akan sangat sulit untuk dapat memperbaikinya. Kebiasaan suka menunda membuat orang berpikir selalu ada waktu dan tidak bekerja dengan persiapan yang baik. Dan ketika seseorang merasa dirinya selalu benar, nasihat orang lain tidak lagi terdengar. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana supaya kita dapat kembali lagi ke dalam rancangan Allah dalam kehidupan kita? Kita lihat di dalam Amsal 28:13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya bersyukur dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Ketika seseorang itu sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu berarti dia meninggalkan kesalahannya, meninggalkan dosanya,
meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan pola pikirnya yang salah, meninggalkan pola hidupnya yang salah, dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya di saat itu surga bersukacita. Di saat itu Tuhan bersukacita, dan di saat itu juga Tuhan akan menolong kita semua yang mau meninggalkan pola hidup dalam dosa kepada kehidupannya, kepada jalannya yang terang, yang ajaib. Dan saya percaya Tuhan yang akan menuntun kita step by step, langkah demi langkah. Datanglah kepada Tuhan, bertobat dengan hati yang hancur dan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, saya tidak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Saya tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya perlu tuntunan Tuhan. Saya tidak kuat sendiri Tuhan. Tapi saya percaya di saat itu Tuhan akan menopang kita, menggandeng tangan kita, dan menuntun kita. Tinggalkanlah dosa, berbaiki dari jalan salah, dan masuklah dalam rancangan dan rencananya yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kembali saudara kita satu bagi berdiri bersama-sama Impact People. Sekali lagi sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan kita mau katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pegang, yang ku selama hidupku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi sama-sama, katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kuat selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, sekali lagi sama-sama mengasihimu, mengasihimu, Bapa dan Kami mengucap syukur Bapa. Firman yang boleh kami dengar, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami perlu Tuhan sebagai gembala kami yang baik, menuntun kami langkah demi langkah, hari demi hari, dan memampukan kami untuk berjalan bersama dengan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami masuk dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu, karena kami tahu bahwa rancangan-Mu kepada kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga pada saat ini bersepakat mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami dilahirkan di Indonesia, dan kami percaya bahwa tidak kebetulan Kau menempatkan kami di dalam negara ini agar kami dapat berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk segenap jajaran pemerintahan, pikirannya takut akan Tuhan boleh ada dalam setiap
aspek di dalam pemerintahan, agar pemerintahan kami boleh menjaga roda pemerintahan dengan adil dan sejahtera bagi setiap rakyat. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk rencana-rencana jahat yang mencoba untuk digulirkan, untuk mengacaukan jalannya pemerintahan di dalam negeri ini. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan damai sejahtera, kami perintahkan ketertiban, kami perintahkan semua yang baik turun atas bangsa kami. Dan kami percaya bahwa malaikat Tuhan yang akan menjaga, menopang, menolong kami melewati dan mengatasi setiap rintangan yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ketika pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman itu boleh kita tanamkan dalam hati kita, kita renungkan dan kita lakukan itu dengan setia, maka berkat ini akan menyertai kita semua. Tuhan akan memberkati apapun yang kita kerjakan, membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan akan bawa kita naik dan bukan turun, dan menjadi kita kepala dan bukan menjadi ekor. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kita ditempatkan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Mr. Teguh untuk keberhasilan Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Taruh dan Iji Worship yang sudah melayani 60 menit worship pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, perpuluhan dan juga donasi untuk Iji dan juga IDP dapat salurkan melalui transfer atau dengan cara berikan barcode yang ada di layar. Dan gereja juga menyediakan mesin edisi di bagian infodesk, dan bagi Bapak Saudara yang memberikan secara tunai dapat dimasukkan dalam amplop persembahan yang tadi sudah diberikan, dan selanjutnya dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di pintu keluar. Gereja juga menyediakan wifi dengan nama Iji Persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat akses tanpa mempergunakan password. Mari hadir bersama dalam ibadah minggu dengan tema Healthy Family setiap minggu di bulan September. Jangan datang sendiri, ajak keluarga dan orang terdekat. Bagi pasangan yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, Impact Covenant Batch 24 akan segera dimulai pada tanggal 12 September 2026. Daftar melalui scan barcode yang tertera di layar, atau Anda bisa datang ke Infodesk ICI untuk informasi lebih lanjut. Untuk memperingati HUT ICI yang keempat, kami mengundang seluruh jemaat untuk meramaikan Run for Impact pada 2026 pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pukul 6 pagi di Mall of Indonesia dengan kategori 3 kilo dan 5 kilo dengan biaya Rp130.000, dan anak di bawah 10 tahun gratis dapatkan jersey eksklusif, medali, kupon basar, dan door prize menarik. Ajak keluarga dan teman, lalu daftarkan melalui scan barcode yang ada di layar. Saatnya mengenal diri yang sejati di dalam Kristus, membuka potensi dan mengalami transformasi hidup yang berbuah pada tanggal 20 hingga 23 Oktober bertempat di Kinasi Resort and Conference. Investasi 2,5 juta dan Bapak Ibu Saudara dapat cicil 2 kali. Segera daftarkan diri Anda melalui QR Code atau kunjungi Infodesk ICI untuk informasi lebih lanjut. Demikian yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.